Wah, tempatnya angker banget nih. Ini pohon bentuknya unik nih. Ini turun ke bawah gitu? Iya. Oh, ini ada arah turun ke bawah. Oke, sebelum kita turun ke bawah, kita dengerin dulu kisah dulu ya. Kebetulan saat ini saya ditemani oleh warga sini. Nah, ini lampunya udah nggak beres. Oke, agak mundur dikit. Oke, perkenalkan nama. Nama saya Bahrudin, asal dari Benda Lebak Ngok. Benda Kerep ya. Benda Kerep. Lebak Ngok itu nama desa berarti atau blok ya. Blok. Nah, oke, saat ini kita akan memasuki sebuah kawasan di mana tempat ini dikenalnya apa namanya? Namanya Hambulu. Hambulu. Nah, cuman ada kejadian unik ya, yang kalau apa sandakala atau apa? Sandakala di setiap sore itu Sore ya, waktu menjelang kata maghrib. zaman dulu itu sandakala. Mm-mm. Sandakala. Nah, di sini sering terjadi apa namanya tuh? Kadang anak kecil yang habis dari kali itu mandi karo sore, pulangnya ke sorean itu sering banget. Ada yang diumpetin sama Diculik. itu diumpetin bebek gombel. Iya. Ya, jenis makhluk apa nggak tahu. Nah, oke. Berarti itu yang saya tangkap berita ya. Kebetulan ini sebetulnya agak-agak mendadak saya mendapatkan lokasi ini. Kebetulan ditemani oleh warga sini. Akhirnya dihantarkan lah akhirnya sampai ke lokasi ini yang konon tempat dimana mungkin bersemayam makhluk bebek gombel. Bebek gombel. Dan sejenis makhluk lainnya. Nah, yaitu tetap sama saja makhluk ciptaan Allah ya, dan kita pun sama, tetap kita menghormati mereka. Kalaupun mereka hidup di sini biarkan, jangan diganggu. Dan kalaupun hal-hal tadi anak yang diculik atau apa, kalau kita ambil kesimpulan mungkin itu sebetulnya mengingatkan agar waktu-waktu sandakala itu pulang deh ke rumah, jangan asik bermain gitu kan. Persiaplah untuk sholat maghrib dan lain-lainnya. Maksudnya mungkin seperti itu. Jadi kita tidak sembartanya harus menyalahkan mereka ya, tidak juga. Justru terkadang mereka memberikan pesannya seperti itu karena nggak selalunya disampaikan dengan langsung, nggak mungkin kan. Harus pulang sebelum maghrib, mungkin itu. Makanya sandakala itu jangan dianggap hanya sebatas nama ataupun sebutannya. Artinya kalau sudah sandakala, maksud orang tua dulu tuh segeralah bersih-bersih, mandi-mandi dan persiapkan diri untuk beribadah sholat maghrib. Maksudnya ke situ. Oke, biar nggak penasaran kita turun ke bawah ya. Siap. Oke. Ini kembali lagi. Pohon sawo. Mana pohon sawo? Oh ini, oh ya sawo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau maksud saya tadi tuh ini udah merinding banget nih saya di sini nih. Subhanallah, merindingnya udah beda. Mungkin karena tadi disebut nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak ada niatan apa-apa dan ini udah merinding banget di tempat ini. Subhanallah. Tempatnya sangat ini. Nah, makanya kita harus saling menghormati dan menghargai dimanapun tempat. Jangan ada merusak lah atau apa, nggak boleh ya. Karena ada makhluk-makhluk Allah juga yang ada di tempat dimanapun mereka bersemayam. Artinya janganlah merusak alam, jangan merusak apapun lah, agar segala sesuatunya itu ya bersinergi, kehidupan manusia dengan aktivitasnya, mereka dengan mereka. Waduh, ini langkah kaki kita harus hati-hati. Karena agak menurun dan berbatu. Dan ini lokasi yang sebetulnya nggak direncanakan. Subhanallah. Ini saya paling nggak suka nih jalan-jalan begini untuk ukuran orang yang agak gemuk. Kemana? Oh, ke kanan. Nah, ini kalau ke sana ke mana tuh? Kali. Oh, sungai sana ya. Nah, itu sungainya arah ke sana sungainya ya. Dan belum lama sungai ini ditemukan buaya ya. Iya. Ada buaya yang ditemukan dan ditangkap hidup-hidup. Ya, semoga saja nggak dibunuh dan bisa diserahkan ke Balai Konservasi Alam ya.
atau BKSDA ya mungkin itu ya, agar bisa lestari. Karena untuk orang sini kan bukan orang-orangnya pemakan buaya. Yang bahaya tuh bukan buaya tuh, yang bahaya nih buaya darat yang bahaya tuh ya. Ini batu-batu gunung ya. Kebun awi tamiang. Kebun apa? Awi tamiang. Oh, Tamiang. bambu tamiang. Waduh, fosil-fosil kayu yang, nah ini udah merinding banget tempatnya ya. Apalagi kalau pas tengah malam, waduh luar biasa nih. Oh iya, sambil kita menuju ke lokasi ini ngobrol-ngobrol dikit ya mengenai itu. Ada kawasan hutan Jati Pranje ya, dimana adanya tempat-tempat ritual ya. Ya ritual-ritual keilmuan lah. Ini nanti jalan tembusnya kemana tuh? Mana tuh? Pesan di sini. Ada pohon tumbang katanya ya. Atau sudah diambil? Jadi informasinya ada pohon besar yang sudah berlubang, sangat tua sekali, tumbang. Nah, kita penasaran. Subhanallah, tempatnya sangat wingit banget ya. Demi Allah ini energi getarannya luar biasa ya, merindingnya. Nah, ini sedang mencari di mana lokasi pohon tumbang tersebut. Tadi kawasan ini memang ingatnya? Atau sudah diambil atau gimana ya? Itu diameternya kira-kira berapa Tingginya. lebarnya? Itu ya sama orang 3 lah. Orang 3 ya? Oh, sangat besar. Tengahnya itu bolong, Berlubang. lubang. Berarti dia ambruk ini karena sudah faktor usia ya? Kayaknya kalaupun ada di bawah kita nggak mungkin ke sana ya, Iya. karena sangat Samping jalan aja. rumputnya tinggi-tinggi. Dan ini itu kemana lagi kalau ke sini tembusnya? Oh, ada tembusan jalan, jadi kita bisa lewat sini gitu ya. Ini pohon kelapa ya. Pohon kelapa tinggi banget ini, satu-satunya ada di sini. Nah, ini tempat yang umumnya di saat sendakala ini warga sekitar sini menghindari ya. Terutama anak-anak ya. Tapi yang selalunya orang tua sih nggak mungkin karena ada aktivitas berkebun atau apa ya. Tapi untuk anak-anak nih artinya itu untuk diingatkan, hei pulang, waktunya mandi. Yang kecil sering kalau sore itu yang merupakan menjalmi gitu. Kayak Menjelma. ketemu neneknya. Oh, Neneknya di rumah. menyerupai pihak keluarga ya. Jadi di rata-rata anak-anak yang diculik begitu dia nggak menyadari sedang diculik, tiba-tiba hilang aja. Lalu warga kampung mencari gitu ya. Nah, oke. Berapa kali pernah kejadian? Ya sering sih, Sering banget. sering. Ya, Subhanallah. misalnya ketemu saya, ibarat saya lagi jalan gitu ya, ketemu seseorang nenek-nenek gitu, lagi ngapain gitu, padahal diem aja gitu. Akhirnya pas melihat kemana, pas lihat lagi nggak ada gitu. Itu sering banget gitu ya. Nah, untuk yang kehilangan anak-anak yang hilang diculik gitu, anak-anak yang terakhir diculik, kira-kira kapan tuh? terakhir ya sekitar 2006-an lah 2006 itu ya. ya. Dan itu proses pencariannya warga sekitar seperti apa tuh? Ya apa namanya itu sekitar 4 harian kalau nggak salah. 4 harian itu hilangnya. Iya, Itu warga kamu mencari gitu ya? mencari lah kemana-mana berusaha akhirnya. Pakai kentongan nggak? Kentongan, suara berisik-berisik kan katanya kalau mencari anak hilang yang diculik WW Gombel pakai alat-alat itu diberisik-berisikin gitu. Akhirnya pada keluar semua, ya mencari kesana jadi ya nggak ada, terus tiba-tiba pulang sendiri. Pulang sendiri gitu ya. Nah, berarti kan kalau pesan secara khusus ya, itu sebuah peringatan kepada anak-anak nih untuk ingat waktu sebetulnya.
Jadi jangan selalu serta-merta kita menyalahkan mereka ya. Mereka juga sama-sama makhluk yang beribadah kepada Allah. Hanya mungkin anggapannya negatif ataupun apa, sebetulnya tidak ya. Kembali lagi kepada manusia ya. Dan jangan buang sampah sembarangan di sungai, mengotori sungai, mencemari, ataupun ya buang limbah sembarangan di sungai. Karena ada makhluk-makhluk Allah juga yang bentuknya gaib yang hidup di air. Makanya ada beberapa korban yang tenggelam lah atau apalah ini. Walau alam sebetulnya. Soal nyawa itu hanya kuasa Allah. Yang bisa memberikan nyawa dan mencabut nyawa hanya Allah, bukan makhluk gaib siapapun, kecuali malaikat yang sudah diperintahkan oleh Allah ya. Dan adanya bentuk kecelakaan itu apa-apa segala macamnya sebetulnya peringatan juga buat manusia agar ya jangan sembarangan mengotori, merusak alam. Mereka juga marah. Sama hal seperti rumah kita kalau diganggu, dirusak, kita kan marah, nggak terima. Sama juga mereka pun akan marah. Nah, kita juga berada di sini, misalkan kita merusak atau apapun, marah. Makanya saya juga tadi sempat nggak tahan buang air kecil ya, karena memang udah kebelet banget. Nggak mungkin saya pulang dulu ke toilet gitu. Saya pun punten-punten dulu agar yang tak kasat mata ini tidak marah, karena mereka pun menyadari kita sebagai manusia tidak menyadari ada mereka di sini, makanya kita nggak boleh sembarangan. Nah, kita ambil sisi pentingnya di situ ya, pemahamannya agar tidak terjadi hal-hal yang kesannya dibuat-buat kah atau apa. Tapi suatu hal pesan khusus yang terkandung yang senyatanya tidak diwujudkan dengan secara fakta nyata itu ya. Tapi ada bentuk simbol-simbol yang usahakan manusia harus memahami gitu. Kalau di situ ada di sama batu yang sangat gede. Di mana? Oh, sebelah sana ya. Cuman jalan agak susah ya. Iya. Tadinya jalannya ke sini semuter. Mungkin kalau batu sih mungkin di sungai-sungai juga banyak gitu ya. Nah, ini alhamdulillah kita bisa menyempatkan waktunya di sini ya. Oke. Oke, kayaknya ini batas penelusuran saya setelah tadi ya. Kalau mengenai informasi tadi awal sudah cukup ya. Tapi yang utama mengenai tempat lokasi ini tidak hanya mengenai soal keberadaan ataupun tempat bersemayamnya ataupun kehidupan makhluk halus yang umumnya disebut wewe gombel. Nah, ada hal yang unik di tempat ini, yaitu ini pohon katilayu ya. Kalau di Cirebon terbanyak ada di sini, dan kalau di Keraton Kasepon itu ada satu ya. Dan umumnya getahnya itu dijadikan rebutan orang untuk pelet mancing, diselipin di joran ya. Terlepas dari hal itu, tempat ini selalu menjadi perburuan warga sini, yaitu fosil kayu katilayu. Tidak hanya getahnya, fosil kayu katilayu. Dan kalau bagi sebagian pemahaman orang mengenai katilayu, yaitu tidak hanya sebatas dijadikan batu akik, tetapi ada suatu hal yang unik, yaitu banyaknya orang memahami ataupun meyakini ya, bisa menjadi media pelet katanya. Ada lagi ya pelet ya, maksudnya pelet mancing ikan biar dapat ikan banyak ataupun ikan besar, ataupun pasangan ya. Pasangan hidup. Bagi yang jomblo harus punya kayu katilayu. Nah, walau alam ya. Terlepas dari hal itu, getah ataupun fosil kayu katilayu memiliki tekstur keindahan serat kayu yang unik ya, yang sudah menjadi fosil. Dan warga sini bahkan ada yang sudah memiliki sekitar 1 meter dengan diameter besar ya, fosil original kayu katilayu ada di Kampung Bendakrep. Soal harga mungkin bervariatif ya, dari yang mulai harga puluhan, ratusan hingga jutaan. Dan sudah banyak orang yang mengetahui kawasan ini. Selalunya kalau bicara soal fosil kayu katilayu, ya di sini Bendakrep. Nah,
Sini yang masih hidup, pohon yang hidupnya pun masih ada. Mengenai manfaat lain tidak hanya pelet ya. Nah, ini nih biar nggak salah paham ya. Ada pemahaman orang lebih kepada hal mistik. Tapi terlepas dari hal itu, kalau saya memahami lain ya, unsur bioenergi alam yang natural alam itu ada manfaat bagi siapapun pemegang ataupun pemakainya. Jika dibuat cincin, mungkin bawaannya auranya membuat kita nih fun ataupun senang ataupun nyaman. Itu yang dari faktor energi bionya ya. Sama halnya seperti mungkin teman-teman tahu deh, ada gelang biomagnetik, kalung biomagnetik yang harganya ratusan bahkan jutaan. Banyaknya orang-orang Tionghoa yang pakai itu ya. Tapi saya rasa itu hanya sebuah iklan yang sangat kental sekali, yang kuat sekali membuat orang itu ingin memiliki, walaupun berapapun harganya dibeli ya. Konon katanya bisa melancarkan darah untuk kesehatan, membuat macam-macam, yang suka vertigo, yang suka pusing, yang suka sakit-sakit. Jika memakai gelang ataupun kalung bioenergi itu, konon katanya akan selalu sehat. Wallahu alam. Tapi kalau secara sains mungkin nggak masuk akal ya, kalau kata saya ya. Dia sebetulnya magnet biasa ya. Yang misalkan seperti ini gelang ada magnet-magnet ya, yang biasanya bulat-bulat kecil gitu, akan melancarkan darah, yang karena berkaitan dengan urat nadi di sini ya. Kalau kalungnya karena berdekatan dengan jantung. Nah, tapi saya rasa tidak efektif. Lebih efektif adalah kayu katilayu, bioenergi alam, sangat-sangat natural alam yang bioenerginya sangat bermanfaat bagi manusia ataupun pemakainya. Jadi tidak ada kaitan dengan mistik, goibiyah ataupun ya klinik lah atau apa, tidak ada kaitannya. Tapi aura bioenergi alamnya tadi yang natural, yang alam semula jadi, itu yang lebih baik digunakan. Karena di antara fosil-fosil lain, saya kebetulan banyak koleksi tentang batu-batu fosil ya. Bahkan yang pernah saya posting ada di channel saya kan, bisa lihat ada fosil kayu kelor, akar kelor yang ada uratnya membentuk lafaz Allah ya. Dan saya pun bawa di sini, ada di sini ya. Dan lain-lain halnya, saya hanya mempercayai ataupun bukan mempercayai ataupun merasakan manfaat dari fosil kayu ya, yang sudah menjadi batu ya. Ada dua, katilayu dan kelor. Nah, kalau kelor mungkin banyak tahu ya. Kalau kelor itu banyak para ulama-ulama itu yang menjabarkan tentang manfaat kelor dan bidara ya. Karena manfaatnya kalau dalam kaitan yang mistik itu ada hampir kesamaan, karena jenis kayu yang tidak disukai oleh makhluk-makhluk jin. Yaitu pun jenis-jenis seperti apa dulu ya. Bukan berarti jin itu selalu takut sama yang begitu. Kenapa sih ada pohon itu takut? Tapi bagi jin-jin yang sifatnya positif, saya rasa tidak takut dan tidak akan ada masalah atau apa ya. Nah itu walaupun saya belum pernah yang ngomong jinnya seperti hei saya takut sama daun bidara, pohon bidara, hei saya takut sama kelor. Enggak gitu ya. Itu hanya intermezzo dikit ya, biar nggak selalunya menjadi omongan yang terlalu berlebihan akhirnya mengarah kepada syirik. Karena apa? Bahaya kalau udah syirik, karena segala sesuatunya tetap kita harus punya doa, keyakinan kita kepada Allah apapun bentuknya. Jadi jangan sampai kita pakai batu kelor yang fosil kelor ataupun punya kayu kelor dianggapnya itu bisa menjauhkan kita dari gangguan setan, jin, fasik lah segala macam. Kalau kita meyakini itu berarti kita sudah syirik. Kita tidak yakin dengan kekuasaan Allah ya. Karena jangan sedikit pun berkurang keyakinan kita kepada Allah. Karena apa? Nggak mungkin Allah bohong. Jadi segala sesuatunya kita meminta pada Allah dan Allah pasti akan kabulkan. Dan Allah nggak mungkin bohong ya. Jadi berdoa ya. Itu jimat yang terbaik, terkuat di dunia adalah berdoa kepada Allah. Daripada kita meyakini, percaya dengan kebendaan. Jangan salah. Nah kembali lagi pada katilayu, seperti yang di belakang saya ini, dia usianya masih mungkin muda ya. Karena masih size kecil ya. Dan warga sini sudah banyak memiliki dan menemukan ya, yang langsung menemukan ya fosil katilayunya ya. Dan kalaupun yang percaya kepada hal-hal tadi untuk pelet mancing ikan, terus pelet ataupun untuk daya tarik, katanya pemakai itu katanya dilihatnya yang mungkin orangnya tampangnya pas-pasan jadi kayak artis, yang orang ganteng perempuannya jadi cantik, ya itu walau alam ya. Yang utamanya kita bisa rawat badan biar ganteng, biar cantik, biar keluar auranya baik. Dan kalau kesehatan bioenerginya ya tetap kita jaga pola makan yang sehat, olahraga yang cukup,
gitu. Jadi kalaupun kita makanan sehat mahal segala macam tapi otak kita masih stres, wah tetap jadi penyakit. Jadi jaga pola makan, istirahat yang cukup. Otak juga harus kita jaga, jangan sampai stres, karena biang penyakit ada di otak, stres ya. Kalau kita stres maksudnya jadi penyakit. Berusaha move on aja lah. Jadi yang paling ngeri itu kalau udah sakit fisik secara medis, terus otak juga stres juga. Nah, itu yang paling repot. Rugi kita sebagai umat manusia hidup di alam dunia ya. Jaga kesehatan itu, makanya pikiran jaga pikiran. Oke, dan nanti kita akan tunggu lagi sesi berikutnya ya. Kita akan masuki sebuah kawasan yang paling angkernya di tempat sini, yaitu hutan Jati Pranje. Konon di situ tempatnya banyak kumpulan makhluk-makhluk siluman, ya jin, setan, siluman lah, merekayan. Konon seperti itu. Insya Allah kita akan datangnya di sana, dan di sana ada beberapa gua-gua ataupun bukit-bukit yang banyak orang datang ke sana itu mencari fosil-fosil hewan dulu ya, yang sering ditemui. Banyaknya fosil bagian dalam perutnya seperti usus, jantung, segala macam lah, sudah membatu ya. Tapi di sana selalu menjadi tempat perburuan orang-orang yang melakukan sebuah ritual ngelakon ya, ataupun ritual-ritual keilmuan, kedigdayaan. Dan walau alam lah apa yang mereka lakukan di sana, tapi disitulah tempatnya, dan itu real tempatnya, bukan yang dibuat-buat ataupun dibuat cerita ataupun dan itu nyata seperti itu dari sejak lama dan hingga sekarang. Oke, paling gitu aja. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa di subscribe ya, like, comment, share-nya lah, bantu channel saya agar bisa terus berkembang, dan saya selalu bisa banyak ide-ide baru lagi dan semangat lagi mendatangi tempat-tempat yang mungkin itu menarik untuk semua. Dan sekarang sudah terdengar suara azan subuh, dan ini udah masuk subuh, dan kita akan ketemu lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sorry ya kalau saya banyak ngomongnya ya, tapi karena di saat ini lagi nggak cari penampakan. Oke, kita maju lagi. Kita ke kiri ya. Iya. Kita nggak cari penampakan lah atau apa. Karena di tempat ini tidak untuk main-main ya, ataupun sengaja mengundang ataupun gimana ya. Karena tempat ini akan bisa membuat makhluk penunggu di sini bisa marah, karena mereka pun punya hak untuk tidak diganggu, karena tempat ini berbeda. Tetapi saya coba memasukkan beberapa unsur tadi, pemahaman tadi ya, mengenai sendakala di waktu sore hari ya, seperti apa gitu untuk bagi para anak-anak, dan lain halnya tentang Katilayu tadi ya. Di sini tempatnya yang original, hanya di Cirebon, di Benda Kerep. Ada beberapa warga sini yang pernah saya temui dan menunjukkan koleksi simpanannya yang original, yaitu kayu Katilayu. Saat ini Bocil selalu mendampingi saya, menemani memasuki kawasan manapun ya. Waduh. Ini di samping rumah masih ada pohon yang gede. Oh, gedenya ada ya. Tuh. Kamu tempat di sini sih. Itu serai ya. Luar biasa. Ini tempat sarangnya wewe gombel. Mungkin ya beritanya kan begitu terus, wewe gombel tukang nyulik anak. Padahal setiap kasus-kasus yang sudah yang ditemukan juga anaknya nggak apa-apa ya, sehat-sehat aja. Sebetulnya nggak harus nyalahkan mereka, tapi salahkanlah orang tua ya. Bagaimana cara kita mendidik anak, terutama di waktu-waktu kapan waktu untuk beribadah ya, tugas lain-lain gitulah. Oke, paling gitu aja.